Nah, halo teman-teman, kembali lagi kita ke tutorial belajar Corel Draw di Getsu Code ya. Jadi namanya Getsu Code tapi desain ya, karena Getsu Code itu membahas mengenai desain dan coding. Mantap ya. Oke, langsung saja kita akan belajar mengenal lagi ya. Jadi belum desain, nanti kita akan belajar ya. Sabar dulu ya teman-teman. Sabar dulu. Oke. Jadi kita akan mengenal yang di atas ini fungsinya untuk apa ya, secara cepat biar teman-teman paham. Misalkan kita sudah membuat desain ya, kita kasih warna biru atau apa ya. Ini kenapa biru terus ya? Kebetulan saya pribadi suka warna biru. Kita kasih warna biru, misalkan sudah di file ini ya, di file kita bisa men-save ini ya. Ya inilah basic ya. Dari semua aplikasi juga ada save as ya. Dari Word atau Excel ya. Ngomongnya ini Inggris banget ya. Word ya. Oke, export ya, export. Nah, gini, kalau di Corel Draw itu kita misalkan sudah membuat desain atau sudah done ya, sudah beres, kita bisa export ya. Ini jadi mau formatnya ke PNG atau JPG ya, tergantung kita mau PDF juga bisa atau AI juga bisa. Adobe Illustrator ya, atau teman-teman bisa di sini ekspornya ya, ekspornya di sini bisa. Jadi buat dulu foldernya biar rapi, langsung ekspor gitu ya. Jadi di file itu kita bisa save, bisa ekspor, print juga bisa, langsung new ya, new yang paling penting new. Bukan yang paling penting ya, seperti biasa file software yang lain juga new open recent ya. Recent itu membuka file yang baru-baru telah digunakan ya. Oke, langsung ke edit. Kalau edit ini lebih ke apa ya, ada delete, ada undo dan redo ya, itulah teman-teman mungkin juga tahu ya. Jadi undo itu kembali ke awal. Jadi misalkan kita sudah apa ya, misalkan duplikat ya, duplikat itu ini ya, Ctrl D. Saya tulis dulu Ctrl plus D ya. Ini seharusnya diedit teman-teman pakai Adobe Premiere, tapi biar gampang aja lah ya. Ya gini, misalkan saya hapus dulu ya. Klik objeknya Ctrl D langsung ini. Nah, misalkan kita sudah apa ya, mengcopy atau menduplikat dua objek ini, misalkan gak jadi tinggal Ctrl G ya, undo ya semula, atau Ctrl Shift G ya. Jadi yang edit tadi undo atau redo gitu ya. Kalau view itu lebih ke zoom, jadi lebih ke tampilannya, mau tampilannya itu stylenya wireframe atau normal gitu ya. Nanti teman-teman boleh nyoba-nyoba sendiri. Layout ini lebih ke apa ya, tata letak di dokumennya. Nah, kalau objek ini, nah ini juga bagian yang penting. Nanti teman-teman bila sudah banyak menggunakan objek, teman-teman kadang-kadang menggunakan convert to curve ya. Maksudnya gini, misalkan kita membuat objek lagi. Nah, gini. Ini kan kalau dirubah menjadi curve itu jadi bentuk yang kita inginkan. Misalkan dirubah ke save tool, diklik ini tidak bisa ya. Jadi hanya bisa mengubah sudut tumpul saja. Nah, kalau kita ke objek convert to curve, jadi ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita ya. Ini itu teman-teman yang convert. Ya, lanjut. Jadi di objek ini misalkan kita bisa break ya. Break itu ini sama ini, misalkan kita grup ya. Ya, kalau grup di atas ya. Grup ini di atas, lihat yang di kanan grup. Nah, misalkan objek atau ungroup. Nah, gitu. Tapi nanti ada suatu apa ya? Suatu case ketika teman-teman mendapat sebuah file yang sudah grup, teman-teman bisa break di sini. Ini mungkin nggak kelihatan ya. Pokoknya di sini break ya gitu. Ya, secara garis besarnya. Nah, kalau efek ini lebih ke bitmap misalkan ya. Yang bulat ini, yang biru lah, kasih warna inilah ya, biru juga. Sekarang convert ke bitmap. Bitmap itu
eh, beda 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 format. Jadi bukan vektor lagi, jadi lebih ke format. Bitmap tuh biasanya editnya di Photoshop gitulah ya. Misalkan kita convert to bitmap, caranya bitmap convert to bitmap. Ya, oke saja, nanti teman-teman bisa baca-baca ini ya. Oke saja, pokoknya oke saja, oke. Nah, kita seleksi objeknya ini sudah berubah menjadi bitmap. Yang tadi efek. Nah, di efek ini kita bisa rubah atau memanipulasi objeknya. Misalkan kita bisa kasih apa ya, image adjustment lab ya. Jadi misalkan kalau ini ceritanya objeknya foto, kita bisa merubah apa brightness-nya, kontrasnya, height-nya, shadow-nya bisa di sini ya. Kalau ininya foto kan, kalau ini kan flat saja ya. Tadi kembali lagi blur ya. Blur itu, nah ini mau rubah menjadi blur bisa di bagian efek ya. Jadi blur ya, tuh blur tuh, misalkan cancel aja, atau yang lainnya bisa teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa coba-coba. Kalau ini menunya memang kadang-kadang digunakan juga di CorelDRAW, tapi kalau saya sendiri kadang-kadang sih ya, kadang-kadang menggunakan, kadang-kadang enggak. Terus kadang-kadang pokoknya kadang-kadangnya. Oke, lanjut. Ke bitmap tadi kita bisa convert ke bitmap ya. Quick trace, kalau quick trace ini misalkan ada, kita download logo di sebuah internet, misalkan logonya itu pengen kita otak-atik, terus kita apa ya, trace itu kita jiplak ya. Jadi bisa di mana tadi, kita klik dulu bitmap trace ya, gitu bisa. Atau ini ya contohnya, klik dulu objek ini, klik kanan ya, quick trace ya. Jadi trace-nya mau ilustrasi atau line drawing, atau quick trace line art logo ya kan, seperti logo gini bisa. Misalkan technical illustration ya, mana nih gak muncul. Nah ini teman-teman jangan pusing dulu ya, pelan-pelan saja kita memahami dulu. Jadi kita kepoan dulu ya, kepoin dulu. Nah di sini outline, mau outline-nya atau dalamnya kita jiplak. Nah kalau jiplak juga sebenarnya bisa kita manual ya, cuman kalau kita mungkin belum memahami dan belum terbiasa, boleh menggunakan menu yang cukup simple ini ya. Jadi membantu kita. Oke, kok gak berubah ya, sama saja karena ini hanya menjiplak saja ya. Selanjutnya teks ini kita bisa gunakan, misal ya teks kata ya, kata ini ya, kita buat dulu hurufnya kata, terus kita buat ini ya, lihat sambil praktek ya, pelan-pelan kita buat line, klik, tarik, udah tek ya. Kalian kita rubah jadi melengkung ya hurufnya. Klik di sini, lihat ada tanda di sini ya, kita ulangi, klik di sini, ada tanda di sini, klik, kita rubah. Nah ini ditarik aja, nah biar kalau nggak kelihatan ya, ditarik aja seperti ini ya, ditarik. Nah misalkan si kata ini pengen melengkung di atas ya, kita klik, drag. Nah lihat ya, diklik, dan di sini ada panah ke segala arah, artinya kita bisa mendragnya kemana-mana ya. Nanti kita lebih lanjut pas prakteknya menjelaskan tentang ini. Diklik tadi teks, langsung fit text to the pad ya, to the pad itulah ya. Ini hese bahasa Inggris. Kata ya, lihat diarahkan, tek. Jadi seperti ini. Keren ya, keren lah. Cana naon ya, belum apa-apa ini. Oke, langsung table ini kita bisa membuat table, insert table bisa, misalkan ada ini insert ya, nanti bisa table seperti Excel bisa gitu ya. Tool ini untuk menambahkan tools ini ya, di sini bisa window yang menu kayak biasa. Toolbar kita menampilkan menunya, ada toolbar atau enggak, ada eraser, rule rule itu penggarisnya di sini ya. Nah, ini penggarisnya teman-teman. Nah di sini, jadi kita bisa nambahkan juga. Help itu untuk bantuan bila pusing ya, jangan pusing-pusing pokoknya ya. Oke, jadi itu teman-teman mengenai apa ini, mengenai
bar di atas ini ya. Jadi itu fungsinya. Jadi memang sangat nanti kita juga akan banyak digunakan dalam praktek membuat desain di Corel Draw ya. Kita hapus saja biar tidak pusing. Nah, ini rule-nya kita hapus, diklik, delete. Oke, mantap teman-teman. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini mengenal dan belajar toolbar yang di atas ini ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Keep design and stay coffee. Bye-bye.